Indonesia mau membiarkan anak muda untuk seks bebas, yang benar aja. Ayo kita kupas bareng. Netizen lagi heboh banget akhir-akhir ini nih, gara-gara banyak pemberitaan yang katanya pemerintah kerjanya nggak jelas, tiap hari bikin aturan kontroversial mulu. Mulai dari dianggap akan memfasilitasi seks bebas di kalangan remaja, narik cukai dari UMKM, pengizinan aborsi, dan lain sebagainya. Tapi benar nggak ya pemerintah tiap hari bikin kebijakan yang kayak diberitakan? Sebenarnya kebijakan yang lagi ramai diberitakan dan diomongin itu adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, nanti sepanjang diskusi kita sebut aja dengan PP nomor 28 tentang kesehatan. Sebelum kita lanjut, penting banget buat kita memahami kenapa peraturan ini ada dan tujuan utamanya apa, biar nggak salah paham. Kalau kita kilas balik, PP nomor 28 tahun 2024 ini hadir karena keberadaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tujuan utama dari adanya undang-undang ini intinya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, peraturan-peraturan yang ada di PP ini sayangnya lagi digoreng sana-sini. Seolah tiap hari pemerintah ini bikin kebijakan yang gak beres dan kontroversial. Padahal kayak gitu, peraturan-peraturan yang lagi rame diomongin sumbernya satu, yakni PP nomor 28 tadi yang disahkan beberapa waktu lalu. Gue kasih contoh, ada yang bilang kalau PP ini memfasilitasi seks bebas di kalangan anak sekolah dan remaja karena ada pasal tentang alat kontrasepsi. Sebenarnya kalau teman-teman baca dengan seksama ya di pasal 103, PP ini tuh pengen lebih meningkatkan soal edukasi seksual di kalangan usia sekolah dan remaja. Data dari Kompas menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini di Indonesia meningkat tajam dari 23.145 kasus pada tahun 2019 menjadi 50.673 kasus pada tahun 2022. Selain itu, riset lain juga menunjukkan bahwa sekitar 84% remaja di Indonesia belum mendapatkan pendidikan seksual yang memadai. Kenapa ini penting? Karena dengan memberi edukasi anak usia sekolah dan remaja bisa memahami dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bagaimana suatu tindakan dapat dipahami sebagai bentuk pelecehan hingga mencegah penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, gonore, dan lain sebagainya. Data dari SIHA Kementerian Kesehatan per 2022, jumlah total pengidap HIV di Indonesia mencapai 367.401 jiwa, sementara per Maret 2023 jumlahnya naik lebih dari 10.000 dan mencapai 377.650 jiwa dengan rincian usia kurang dari 4 tahun 2%, 5-14 tahun 1%, 15-19 tahun 3,4%, 20-24 tahun 16%, 25-49 tahun 70,2%, di atas 50 tahun 7,4%. Taruhlah untuk usia remaja dari 15 sampai 24 tahun, artinya ada sekitar 19,4% atau 73.277 orang berasal dari kelompok usia tersebut. Sementara untuk AIDS pada tahun 2022, data dari SIHA Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah pengidap AIDS secara kumulatif mencapai 145.391 jiwa, dengan pengidap baru mencapai 9.901 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 33,11% atau 3.278 orang berasal dari kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Adapun per Maret 2023 berdasarkan sumber yang sama, jumlah pengidap AIDS secara kumulatif mencapai 149.579 jiwa dengan pengidap baru mencapai 4.188 jiwa. Kelompok usia 15 sampai 29 tahun menyumbang 29% atau sekitar 1.214 orang dari jumlah tersebut. Dari data tadi kelihatan jumlahnya makin naik kan, apalagi jumlah dari kalangan remaja juga nggak sedikit. Pastinya jadi concern gak sih? Kemudian ayo kita lihat lebih dalam, terutama pada pasal 103 ayat 4E
yang menyebutkan penyediaan untuk alat kontrasepsi. Ini nih yang paling bikin heboh. Teman-teman harus ingat kalau anak usia sekolah dan remaja bukan berarti semuanya masih sekolah. Ada banyak juga yang masih usia di bawah umur memutuskan untuk menikah. Kayak yang tadi gue jelaskan. Atau misalnya lulus SMA atau SMK pas umur 17 tahun terus langsung nikah. Itu kan masih terhitung usia sekolah. Ini pun juga udah dikonfirmasi sama pihak Kemenkes ya. Maksud keberadaan pasal ini lebih kepada mereka yang tidak lanjut sekolah dan memutuskan menikah namun memilih menunda anak. Dalam konteks ini, penyediaan alat kontrasepsi membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan dan kesehatan mereka. Jadi bukan untuk semua anak sekolah atau remaja seperti yang dinarasikan. Sama halnya dengan aborsi atau pengguguran bayi yang dipermasalahkan juga dalam PP ini. Seolah-olah pemerintah melegalkan hal tersebut secara bebas. Padahal di pasal 116 sampai 118 jelas tertulis aborsi dilarang kecuali karena keadaan darurat yang berkaitan dengan medis atau karena menjadi korban pemerkosaan. Sementara itu menurut BKKBN ada lebih dari 2 juta aborsi yang dilakukan setiap tahunnya. Dari jumlah itu 700.000 diantaranya datang dari kalangan remaja. Udah gitu kegiatan aborsi ini kan juga cukup beresiko mengancam nyawa dari si ibu karena rentan mengalami pendarahan hebat dan dapat menyebabkan anemia, infeksi, dan kerusakan pada organ reproduksi. Dengan adanya regulasi ini, negara kita punya legal basis yang jelas untuk melarang berlakunya praktek aborsi di Indonesia. Dan cuma diperbolehkan dengan cara tertentu yang seperti yang tadi udah gue sampaikan tadi. Dari hal-hal tadi kan jadi makin kelihatan ya kalau sebenarnya PP yang mengatur keberadaan edukasi tentang pendidikan seksual termasuk penjelasan mengenai kontrasepsi memang penting banget dilakukan untuk usia sekolah maupun remaja. Istilahnya jangan sampai nih generasi muda kita sampai kena hal-hal yang gak diinginkan seperti tidak memahami soal batasan tubuh yang mengarah ke seksualitas, hamil di luar nikah, terus aborsi, atau terkena penyakit menular seksual. Lalu ada juga pasal tentang pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak yang katanya akan memberatkan UMKM. Nah, sebelum ke situ kita perlu lihat juga kenapa pasal itu muncul dan apa urgensinya. Dari data Kementerian Kesehatan menuliskan persentase obesitas di Indonesia meningkat dari 8% pada 2007 menjadi 21,8% pada 2018. Udah gitu, menurut International Diabetes Federation, Indonesia juga menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak dan jumlahnya terus mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 yang mencapai 19,5 juta. Berbagai penelitian termasuk dari WHO juga menunjukkan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan berkontribusi signifikan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi di sini urgensinya. Pasal ini dibuat untuk menekan angka obesitas dan diabetes yang mengancam kesehatan masyarakat. Dengan pengaturan ini diharapkan masyarakat lebih sadar akan konsumsi yang sehat dan mengurangi risiko penyakit kronis di kemudian hari. Nah, yang dipermasalahkan tuh di pasal 194 yang isinya memperbolehkan pemerintah untuk menarik cukai dari produk olahan tertentu. Katanya sih ini akan memberatkan UMKM. Kalau kita baca seksama di situ sebenarnya nggak menyebutkan bahwa UMKM diincar, melainkan produk olahan tertentu. Artinya nggak semua produk akan kena. Dan belum tentu UMKM akan terpengaruh secara negatif. Malahan kalau gue melihatnya ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas makanan atau minuman yang dijual agar memiliki standar yang lebih baik. Jadinya masyarakat bisa lebih sehat. Masa jualan tapi nggak mikirin gimana dampaknya buat konsumen? Kasian dong yang beli. Sebenarnya masih banyak pasal lain dari PP nomor 28 tahun 2024 ini yang dimispersepsikan seperti pelarangan khitan perempuan, pelarangan diskon susu formula untuk bayi, dan pelarangan penjualan rokok eceran. Semua ini sebenarnya punya alasan kuat di baliknya. Khitan perempuan dihapus karena dari berbagai penelitian justru tidak memberi manfaat kesehatan dan malah beresiko. Kemudian diskon susu formula dilarang tujuannya supaya bisa mendorong ibu untuk memberikan ASI eksklusif yang lebih baik bagi bayi, dan ini telah terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan jangka panjang.
Realitanya di Indonesia memang lebih banyak ibu yang memberikan susu formula dibandingkan dengan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Udah gitu, data dari Kemenkes dari 2015 sampai 2017 juga menunjukkan tren penurunan signifikan dalam pemberian ASI eksklusif di Indonesia dari 55,7% jadi 35,7%. Dan mayoritas bukan karena masalah kesehatan tapi karena kepraktisan. Kemudian terkait pelarangan penjualan rokok eceran. Sebenarnya kalau kita mau mikir lebih jauh, ini tuh tujuannya untuk mengurangi akses terhadap rokok terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kita sama-sama tahu kalau anak-anak tuh pada banyak yang ngerokok dan belinya rata-rata eceran. Nah makanya dengan peraturan ini harusnya bisa lebih mempersempit gerak anak-anak buat beli rokok. Intinya PP nomor 28 tahun 2024 punya tujuan utama yang baik, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah sudah mempertimbangkan dampaknya dengan matang sebelum mengesahkannya. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan fokus pada kesehatan, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Edukasi terkait PP nomor 28 tahun 2024 ini memang penting dan sangat membutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan untuk penyampaiannya, terutama dalam bentuk konten dan penyuluhan yang memang harus banyak dan sering dilakukan. Jadi sebelum kita terjebak dalam suatu narasi pro dan kontra aja, ayo kita lihat lebih dalam dan baca pasalnya, serta pahami niat baik di balik setiap kebijakan. Kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang hanya sensasi, demi kemajuan bersama. Apalagi berkaca dari data terkait yang udah kelihatan jelas kalau PP ini memang urgent. Jadi gimana? Udah paham sama PP nomor 28 tahun 2024? Coba komen di bawah ya.